Cara mengisi kegiatan pembangunan di aplikasi Open SID Desa Tegalrejo. Pertama kita buka aplikasi Open SID dari handphone, kemudian kita login dengan akun masing-masing, klik tanda garis 3 sebelah kiri, kemudian geser ke bawah, cari menu pembangunan, kemudian klik tanda tambah data, diisi sumber dana berasal dari misalnya alokasi dana desa ADD atau dari dana desa. Biasanya kalau pembangunan dana desa ya. Nama kegiatan ini biasa kita bisa beri nama misalnya plat deker. Volumenya misalnya ada 5 meter, volume ya 5 meter, volume bangunan ya, katakan 5 meter. Tahun anggaran 2021, anggarannya misalnya 10 juta. Kemudian pelaksana pembangunan adalah kasih kesejahteraan. Lokasi bisa ditulis secara manual ya, dusun 1 misalnya, atau dipilih dari yang sudah ada, misalnya dusun 1, dusun 2, dusun 3 ya. Dusun 1 jangan yang ada RW-nya ya. Kemudian dikasih keterangan, misalnya plat deker dusun 1, panjang 5 meter, kemudian panjang 5 meter, lebar bawah 35 cm, lebar bawah lebar atas 40 cm, kemudian tinggi 50 cm ya, 50 cm dengan platnya. Kemudian ketebalannya katakanlah 15 cm. Sebisa mungkin sedetail mungkin ya informasi di keterangan. Jadi ini akan diarsipkan di aplikasi Open SID kita. Jadi ini sebenarnya ya kasih kesejahteraan bisa menggunakan ini untuk membuat laporan kegiatannya gitu. Kemudian unggah gambar utama ya. Misalnya kita ambil dari kamera ya, kemudian kita foto, kita klik OK. Nah, bisa juga lewat file manager ya, file misalnya gambar yang sudah kita ambil, kemudian disimpan. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa kegiatan di desa ya, yang bisa kita dokumentasikan atau kita administrasikan. Nah, jadi ada informasinya. Kalau di komputer ya, bisa dilihat dengan jelas, tapi bisa fleksibel, bisa lewat handphone ya, handphone Android, karena aplikasi Open SID kita ini kan online. Jadi detailnya
ada nama kegiatannya, plat ke sumber dananya, alokasi anggaran dari dana desa, anggaran jumlah anggaran 10 juta, persentase belum ada progres gitu kan. Itu aja yang bisa saya memberikan informasi supaya kita bisa memanfaatkan OpenSID ini semaksimal mungkin ya. Ada beberapa kegiatan lain selain pembangunan, buku-buku administrasi yang harus diinput secara manual ya, seperti administrasi umum. Administrasi umum ini bisa mengacu kepada buku peraturan desa, keputusan kepala desa, surat keluar dan surat masuk ya kan. Kalau untuk ekspedisi ini tidak ada menu inputnya ya, nggak ada menu tambah data gitu kan, karena dia akan mengekstrak otomatis buku-buku agenda gitu, dari surat keluar surat masuk. Begitu juga dengan buku lembar desa dan berita desa gitu. Dia tidak ada menu tambah data, karena dia akan secara terisi secara otomatis, seperti halnya di menu administrasi penduduk. Di administrasi penduduk ini untuk buku induk penduduk itu secara otomatis terisi ya kan, dari data penduduk yang ada di sini gitu ya. Kemudian buku mutasi penduduk. Nah, buku mutasi penduduk ini akan terisi secara otomatis apabila ada warga atau penduduk yang pindah datang atau meninggal gitu ya, dengan syarat diinput kedatangannya di menu pendudukan atau di menu keluarga KK ya. Kemudian rekapitulasi jumlah penduduk ini pun secara otomatis terisi menurut data kependudukan yang telah diinput dari menu KK atau menu kependudukan secara otomatis ya gitu. Ini bisa di-download, bisa terekam secara otomatis per bulan gitu. Penduduk sementara. Nah, penduduk sementara ini penduduk selain KK Desa Tegalrejo. Ini secara otomatis, secara manual. Ya, kita input dulu di data penduduk ya dan keluarga KK gitu ya. Input, kemudian baru dia akan keluar secara otomatis. Di sini harus diinput di menu pendudukan. Buku KTP dan KK juga terisi secara otomatis ya. Jadi kita untuk laporan tahunan, bulanan itu tinggal download aja. Begitu juga dengan keuangan. Untuk keuangan ini kita harus mengikuti peraturan OpenSID ya. Dia akan memberikan akses apabila kita menggunakan aplikasi yang premium, sedangkan kita menggunakan versi umum ya, 21.11 versi umum ya. Mudah-mudahan informasinya nanti di bulan 12 kita akan diberikan versi umum secara gratis ya. Versi umum adalah versi premium, adalah versi berbayar maksudnya. Untuk administrasi pembangunan, buku tanah desa, buku tanah kas desa ini juga harus premium gitu kan. Administrasi lainnya juga. Untuk inventaris ada di menu sekretariat ya. Sekretariat, kemudian inventaris gitu kan. Di sini juga diisi ya, ada menu tambah data, misalnya inventaris tanah, inventaris mesin, gedung, jalan, aset tetap lainnya, konstruksi dan pengerjaan, laporan aset, semua aset nanti akan terisi secara otomatis apabila kita sudah mengisi menu-menu yang ada di atasnya ini.
Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk panduan. Nah, katakanlah ini panduan kita untuk ke depan. Jadi semuanya sudah di cover, sudah di backup dengan aplikasi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.